Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang VirtualBox yang beranggotakan saya sendiri, Kevin Islasul Devane, ada Asep Nurandan, Siti Nurlailatul Fitriyah, Istiqomah Tul Khoiriyah, sama Bagas Prayoga. Next. Yang pertama, apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah salah satu aplikasi virtualisasi cross-platform yang dapat diinstal pada perangkat komputer, PC, laptop, atau server. Maksud cross-platform di sini adalah aplikasi VirtualBox ini dapat digunakan atau diinstal pada beragam jenis sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, Solaris, dan lain-lain. Next. Tampilan aplikasi VirtualBox. VirtualBox ini memiliki nama lengkap Oracle VM VirtualBox, di mana merupakan bagian produk dari Oracle yang fokus pada teknologi virtualisasi. Dengan teknologi virtualisasi ini, VirtualBox dapat meningkatkan kemampuan komputer existing kita untuk dapat menjalankan banyak sistem operasi di dalam sistem operasi tertentu secara bersamaan. Next. Oracle VM VirtualBox adalah termasuk jenis hosted hypervisor atau disebut juga tipe 2 hypervisor, yang mana membutuhkan OS existing untuk dapat digunakan, sedangkan tipe 1 hypervisor atau bare metal arsitektur tidak membutuhkan OS existing dan dapat berjalan langsung pada hardware-nya. Next. Dan ini adalah contoh ilustrasi perbandingan tipe hypervisor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lailatul. Selain itu, VirtualBox adalah aplikasi open source yang termasuk dalam Free and Open Source Software atau FOSS, yang artinya bisa kita gunakan secara gratis tanpa perlu membeli lisensinya. Berbeda dengan aplikasi virtualisasi serupa seperti VMware, Workstation, dan Parallels pada macOS yang berbayar alias tidak gratis. Komputer yang kita gunakan untuk diinstal VirtualBox dinamakan host operating system atau host OS, sedangkan sistem operasi yang dijalankan VirtualBox di dalam komputer kita disebut guest OS, di mana host OS dapat menjalankan banyak guest OS secara bersamaan, selama resource komputer tersebut tersedia. Sejarah VirtualBox. Sejarah VirtualBox bermula dari awal pengembangannya oleh perusahaan Innotech GmbH yang berasal dari Jerman. Setelah menjalani beberapa pengembangan, pada tahun 2008 VirtualBox diakuisisi oleh perusahaan Sun Microsystems Inc. yang merupakan perusahaan semikonduktor dan perangkat lunak dari Silicon Valley. 2 tahun berselang, yakni pada tahun 2010, Sun Microsystems Inc. diakuisisi oleh Oracle Corporation, sehingga VirtualBox pun ikut menjadi bagian dari perusahaan Oracle hingga sekarang. Fungsi VirtualBox. Yang pertama, dapat menjalankan beberapa operating system lain di dalam OS PC atau laptop kita. 2, dapat digunakan untuk uji coba OS tertentu. 3, dapat digunakan untuk membuat lab simulasi sederhana, misal simulasi jaringan. 4, dapat digunakan untuk membuat server sendiri atau virtual private server. Lalu ada kelebihan VirtualBox. Yang pertama, VirtualBox adalah aplikasi virtualisasi gratis dan open source. 2, instalasi dan penggunaan software VirtualBox mudah. 3, dapat diinstal pada berbagai jenis sistem operasi Windows, Linux, Mac OS, Oracle. 4, optimalisasi infrastruktur dan maksimalisasi hardware. 5, mendukung berbagai format disk image. 6, mendukung penggunaan command line untuk operasionalnya. Untuk kekurangannya dijelaskan oleh Istiqomatul Khairiyah. Kekurangan VirtualBox. Memiliki kecepatan transfer yang rendah untuk perangkat USB 2.0. Belum mendukung USB 3.0.
Ketiga, dukungan untuk UEFI boot sangat terbatas. Network ID yang terbatas hanya 4 buah. Dan yang terakhir, video RAM dibatasi hanya 128 MB, sangat terbatas untuk bermain game. Next. Cara kerja VirtualBox. Cara kerja VirtualBox ini adalah dengan membuat mesin virtual atau virtual mesin yang terisolasi dari virtual mesin lainnya pada host OS yang sama. Untuk membuat virtual mesin ini diperlukan resource seperti prosesor, memori RAM, penyimpanan disk, virtual network, adapter, dan lain-lain yang diambil dari komputer atau laptop kita selaku host OS. Resource tersebutlah yang digunakan virtual mesin untuk membentuk suatu ruang khusus yang seolah-olah sebagai mesin sungguhan, padahal hanya mesin virtual. Next. Pada ruang virtual mesin tersebutlah kita bisa memasukkan file instalasi installer operating system OS seperti file ISO Windows 10 atau file ISO Linux Ubuntu untuk diinstal pada VM tersebut sebagai guest OS. Sebagai gambaran, misalnya kita punya laptop Asus dengan spesifikasi prosesor CPU i5 dalam kurung 4 core, 8 GB RAM, 512 SSD yang diinstal Windows 10. Lalu kita install aplikasi VirtualBox dan membuat VM dengan mengalokasikan 2 core prosesor, 4 GB RAM, 100 GB disk untuk menginstal Kali Linux. Kemudian kita mau membuat VM lagi untuk menginstal Windows Server 2019 dengan mengalokasikan 4 core prosesor, 8 GB RAM, 600 GB disk. Hal ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena alokasi resource laptop kita tidak cukup untuk itu. Kita bisa membuat VM lagi dengan mengalokasikan sisa resource yang sudah digunakan dari VM lain. Dan juga harus memperhatikan sisa resource untuk digunakan laptop kita sendiri. Setelah berhasil menginstal OS pada VM-nya, kita bisa jalankan guest OS tersebut pada aplikasi VirtualBox untuk digunakan selayaknya komputer baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Berikut cara kerja VirtualBox. OS yang sudah terinstall di masing-masing VM VirtualBox berjalan sendiri-sendiri yang terisolasi satu sama lain. Sehingga misal di salah satu VM terjadi masalah pada OS-nya, misal terkena virus atau Windows-nya korup, maka tidak berimbas pada VM lainnya. Namun perlu diperhatikan, jika kita menghubungkan antar VM dengan jaringan virtual, maka virus yang juga bisa menyebar melalui jaringan tersebut. Berikut guest OS yang didukung penuh. Ada beberapa operasi sistem di bawah ini yang sangat mendukung penuh dalam penginstalan. Next. Ini juga beberapa guest OS lama dengan dukungan terbatas, seperti Windows 7, Windows Vista SP2, dan masih banyak lagi sih. Masih banyak lainnya. Berikut penjelasan dari saya. Buat tutorialnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Asep Nur Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1. Nama saya Asep Nur Ramdan dengan NIM 122070031.
saya akan membuat sebuah tutorial mengenai cara instalasi dan penggunaan VirtualBox. Yang pertama, kita dengar dulu. Kita ketikkan misalnya VirtualBox. Cari pejabat Oracle. Yang saya punya hostnya adalah Windows 10, maka saya pilih adalah Windows 10. Kalau misalnya hostnya Linux, ya pilih Linux ya. Dan saya sudah download filenya. Dan saya simpan di drive F. Kita cari mana ya, namanya VirtualBox dengan versi 6134. Seperti biasa kita langsung install aja. Apa? Ini kita exit next. Dan kita mau disimpan di mana ini filenya. Terus saja. Kita next. Next. Yes. Kita tunggu prosesnya.
Baik, teman-teman, proses instalasi sudah selesai dan kita bisa lihat sini sudah muncul namanya Record VM. Cara penggunaannya adalah kita buka VirtualBox-nya, aja, lalu kita buat new, klik new-nya, kita kasih nama sembarang, misalnya apa, terserah sesuai keinginan. Kemudian apa yang kita akan install kita, misalnya Linux, karena saya virtualnya sudah ada, Windows-nya sudah ada. Kenapa Linux-nya mau Linux 26, Linux 24, atau apa aja yang sesuai yang ada di sini. Misalnya Ubuntu. Folder yang disimpan di mana? Kasih nama bisa. Next. Mungkin itu saja terlihat dari kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan proses instalasi dan penggunaan virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.